Tahukah Anda, untuk melahirkan bayi Yesus, Maria harus melakukan perjalanan ratusan kilometer jauhnya yang ditempuh berhari-hari. Selama perjalanan, Maria juga mengalami berbagai peristiwa yang belum pernah dibahas di channel manapun. Lalu, rute mana saja yang dilalui Maria bersama dengan Yusuf suaminya? Temukan jawabannya di Fakta Alkitab berikut ini. Nazaret, kota Arab di Israel. Malaikat Gabriel, utusan Allah, memberitahukan kepada Maria bahwa ia akan mengandung Yesus, anak Allah yang hidup, melalui mukjizat dari Roh Kudus. Yusuf, tunangannya, pada awalnya terkejut dengan kehamilan Maria. Namun malaikat Tuhan datang dalam mimpinya dan berpesan agar Yusuf tidak ragu dan gentar untuk menjadikan Maria istrinya. Yusuf pun mematuhinya dan secara resmi melengkapi ritus pernikahan mereka. Maria dan orang tuanya tinggal di Nazaret di daerah Galilea. Nazaret sendiri adalah kota kuno yang terletak di utara Israel. Saat ini, kota ini merupakan kota Arab terbesar di Israel dan dikenal sebagai ibu kota Arab di Israel. Yusuf dan Maria adalah keturunan Raja Daud dan keduanya tinggal di Nazaret. Tempuh ratusan kilo untuk bertemu Elizabeth. Kisah pertemuan Maria dan sepupunya bernama Elizabeth dicatat dalam Injil Lukas 1 ayat 39-56. Elizabeth sendiri adalah sanak saudara dari Maria yang kemungkinan besar adalah saudara sepupunya. Lukas 1 ayat 36. Elizabeth dalam keadaan mengandung 6 bulan Yohanes Pembaptis saat Maria mendatanginya. Lukas 1 ayat 39-40 menulis, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dari ayat ini terkesan bahwa tempat kediaman Maria dan Elizabeth cukup dekat dan hanya ditempuh berjalan sebentar saja. Namun pada kenyataannya, perjalanan dari Nazaret menuju Yehuda cukup jauh yang ditempuh lebih dari 100 km. Terdapat beberapa kota yang diyakini menjadi tempat kunjungan Maria, yakni Hebron yang berada di selatan Yerusalem dan Ein Karem. Perjalanan dari Nazaret ke Hebron berjarak sekitar 130 km. Sementara Nazaret ke Ein Karem sendiri berjarak kurang lebih 145 km, yang hampir setara dengan jarak perjalanan Jakarta-Bandung. Kuat dugaan bahwa Maria berkunjung ke Ein Karem, yang menurut tradisi menjadi tempat kelahiran Yohanes Pembaptis. Letaknya 6 km di sebelah barat Yerusalem. 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elizabeth. Setelah itu ia kembali ke rumahnya. Lukas 1 ayat 56. Jika ditotal, maka perjalanan pulang pergi Maria menemui Elizabeth menempuh jarak hampir 300 km. Sensus dari Nazaret ke Bethlehem. Lukas 2 ayat 1-7. Di Yudea, setiap orang pulang ke kota asalnya, di mana tersimpan catatan-catatan tentang keluarganya, termasuk Yusuf dan Maria yang berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 4-5, turut serta pergi ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena pada saat itu semua orang diwajibkan pulang ke kota asalnya. Galilea asal Yusuf dan Maria berada di utara Yerusalem, sedangkan Bethlehem di selatan. Rute terpendek antara keduanya sekitar 113 km jika ditarik lurus yang melewati daerah Samaria. Asumsi kecepatan perjalanan Yusuf dan Maria menuju Bethlehem kurang lebih 4 km per jam. Jika ditempuh sejauh kurang lebih 32 km dalam sehari dengan estimasi 8 jam perjalanan sehari, maka diperkirakan Yusuf dan Maria akan tiba 3 hingga 4 hari kemudian. Namun perkiraan waktu tersebut bisa berubah jika mereka terganggu dengan keledai yang digunakan sebagai alat transportasi, ditambah keamanan politik antara Yahudi dan Samaria. Dengan membawa seekor keledai, maka tidak diragukan lagi bahwa perjalanan mereka dapat memakan waktu 7-10 hari. Orang dari timur menjumpai Yesus. Di Bethlehem, bayi Yesus pun lahir, Lukas 2 ayat 7. Dan ini sesuai dengan nubuat Nabi Mika, Mika 5 ayat 1-2.
Lalu datanglah orang-orang Majus dari timur menjumpai bayi Yesus dan memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Kuat dugaan bahwa orang-orang Majus ini berasal dari negara timur atau sering dianggap sebagai orang dari kerajaan Media. Catatan Injil Matius menulis bahwa mereka berjalan dengan mengikuti sebuah bintang. Saat mereka mendekati Yerusalem, Herodes mencoba menjebak mereka untuk memberitahu keberadaan Mesias yang lahir supaya Yesus dapat dibunuhnya. Raja-raja dari timur ini kemudian diperingatkan dalam mimpi oleh malaikat atas rencana jahat Herodes terhadap bayi Yesus. Mereka pun memutuskan untuk pulang melalui jalur yang berbeda. Hal ini menyebabkan Herodes bertindak untuk membunuh semua anak kecil di bawah umur 2 tahun di Bethlehem. Matius 2 ayat 16. Upaya ini dilakukan Herodes untuk menggagalkan nubuatan mengenai raja yang baru lahir dan menghilangkan saingan yang dianggapnya akan merebut tahtanya. Namun pada saat pembantaian tersebut, orang tua Yesus telah diperingatkan oleh malaikat untuk mengungsi ke Mesir hingga Herodes mati. Yesus orang Nazaret. Setelah Herodes mati, maka malaikat Tuhan kembali menjumpai Yusuf dalam mimpinya dan menyuruh agar Yusuf kembali ke Yerusalem. Yusuf kemudian membawa Maria dan Yesus kecil menuju tanah Israel. Namun Yusuf mendengar bahwa Arkelaus, anak Herodes, menjadi raja di Yudea menggantikan ayahnya. Oleh karena itu, Yusuf melanjutkan perjalanannya menuju ke daerah Galilea di tempat di mana ia dan Maria berasal, yakni Nazaret. Kepindahan Yesus muda ke Nazaret adalah sebuah episode pada kehidupan Yesus Kristus. Hal ini sesuai dengan yang dinubuatkan oleh para nabi bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret. Demikian fakta Alkitab kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel.